Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriyah. Saya dari jurusan akuntansi dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap penggolongan dan juga tahap peringkasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahap penggolongan. Tahap penggolongan adalah tahap memposting setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal transaksi ke dalam buku besar. Nah, apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal transaksi. Buku besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Ada beberapa bentuk buku besar yang biasa digunakan. Yang pertama, berbentuk T, contohnya seperti ini. Yang kedua, bentuk sekontro, contohnya seperti ini. Yang ketiga, bentuk shuffle berkolom tunggal, contohnya seperti ini. Dan yang keempat, bentuk shuffle berkolom rangkap, contohnya seperti ini. Dan itu tadi merupakan beberapa contoh bentuk buku besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana untuk memposting dari jurnal transaksi ke dalam buku besar. Baik, di sini sudah ada contoh yang sudah saya posting dari jurnal transaksi ke dalam buku besar. Di sebelah kanan terdapat jurnal transaksi dan di sebelah kiri terdapat buku besar. Yang pertama, saya memposting dari akun kas, yaitu nama akun sama dengan kas dengan kode 1.1. Sebelumnya untuk kode kita harus mengurutkan. Jadi pada saat penyusunan di buku besar harus urut dari kode yang terkecil ke kode yang terbesar. Oke, yang pertama, nama akun kas dengan kode 1.1 pada tanggal 1 Februari di jurnal transaksi terdapat modal Thomas yaitu 30 juta. Kasnya di debit di jurnal transaksi sebesar 30 juta, maka pada buku besar kita tulis tanggal 1 Februari keterangan modal awal ref sama dengan kodenya yaitu 1.1. Pada jurnal transaksi kan 30 juta, maka di buku besar juga di debit sebesar 30 juta. Kemudian saldonya juga 30 juta. Untuk tanggal 2 Februari ada juga kas berada di sisi kredit, maka ditulis dalam buku besar yaitu keterangannya pembayaran sewa kantor. Ditulis di sisi kredit karena pada jurnal transaksi tertulis di sisi kredit, maka saldonya sama dengan 30 juta dikurangi 7 juta sama dengan 23 juta berada di sisi debit. Oke, yang selanjutnya pada tanggal 2 Februari juga ada kas di jurnal transaksi berada di sisi kredit yaitu 10 juta, maka di buku besar juga harus diletakkan pada sisi kredit yaitu 10 juta. Maka di saldonya sama dengan 23 juta dikurangi 10 juta sama dengan 13 juta. Terus pada tanggal 3 Februari terdapat juga kas untuk perabotan kantor berupa meja kursi, maka di buku besar kita tulis keterangannya pembelian peralatan kantor. Di jurnal transaksi kan berada di sisi kredit sebesar 3 juta, maka pada buku besar juga ditulis 3 juta. Berarti 13 juta, berarti saldonya yaitu 13 juta dikurangi 3 juta sama dengan 10 juta. Dan pada tanggal 4 Februari juga terdapat akun kas yaitu untuk perlengkapan kantor berupa kertas print dan alat tulis berada pada sisi kredit juga, maka pada buku besar juga kita harus menulis pada sisi kredit yaitu pada keterangannya pembelian perlengkapan kantor
berada pada sisi kredit 1.400.000 di kredit 1.400.000, berarti saldonya sama dengan 10 juta dikurangi 1.400.000 sama dengan 8.600.000. Dan untuk selanjutnya kita tinggal memasukkan akun-akun kas ke dalam buku besar dengan contoh yang sama seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi. Oke, setelah selesai memposting semua dari jurnal transaksi yaitu akun kas, selanjutnya kita harus membuat kolom lagi untuk nama akun selanjutnya. Nama akun selanjutnya yaitu nama akun piutang usaha dengan kode 1.2. Pada jurnal transaksi terdapat akun piutang usaha pada tanggal 16 Februari. Berarti kita tulis di buku besar yaitu tanggal 16 Februari, keterangannya piutang usaha dari PT Wahana, ref sama dengan kodenya yaitu 1.2. Pada jurnal transaksi di debit sebesar 1.500.000, maka di buku besar juga ditulis pada sisi debit yaitu 1.500.000, berarti saldonya yaitu 1.500.000. Akun selanjutnya yaitu akun perlengkapan kantor. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan. Caranya sama, yaitu pada tanggal 4 Februari di jurnal transaksi kan tertulis untuk pembelian perlengkapan kantor. Maka pada buku besar juga ditulis keterangannya yaitu pembelian perlengkapan kantor. Pada jurnal transaksi kan di debit 1.400.000, berarti di buku besar juga ditulis 1.400.000. Saldonya sama dengan 1.400.000. Kemudian pada tanggal 19 Februari ada lagi untuk pembelian perlengkapan kantor di debit 400.000, maka saldonya yaitu 1.400.000 ditambah 400.000 sama dengan 1.800.000. Selanjutnya akun selanjutnya yaitu nama akunnya peralatan kantor dengan kode 1.7. Pada tanggal 2 Februari terjadi pembelian peralatan kantor, maka di buku besar juga ditulis keterangannya pembelian peralatan kantor di debit 1 juta di debit 14 juta, maka saldonya juga 14 juta pada sisi debit. Kemudian akun selanjutnya adalah perabotan kantor dengan kode 1.8. Pada tanggal 3 Februari keterangannya untuk pembelian perabotan kantor pada jurnal transaksi tertulis pada sisi debit yaitu 3 juta, maka di buku besar juga di debit sebesar 3 juta. Saldonya juga sebesar 3 juta. Selanjutnya juga terdapat akun hutang, modal, dan juga pendapatan usaha. Untuk cara mempostingnya sama seperti akun-akun yang sebelumnya, kita tinggal memasukkan dari jurnal transaksi ke dalam buku besar. Akun selanjutnya adalah akun beban gaji, beban sewa kantor, dan juga beban listrik dan telepon. Perlu diingat pada saat memasukkan atau memposting dari jurnal transaksi menuju buku besar harus dengan teliti supaya tidak salah dalam penulisan angka, sehingga nanti pada saat kita menulis di neraca saldo hasilnya bisa balance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap peringkasan. Tahap peringkasan yaitu diringkas dari buku besar ke dalam neraca saldo dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah buku yang berisi daftar seluruh akun dengan saldo yang berasal dari masing-masing akun yang telah dibuat dalam buku besar dengan sejumlah uang yang diletakkan dalam sisi debit dan kredit. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan neraca saldo, dan di sini sudah tertera contoh penulisan neraca saldo. Ada 4 tabel dalam neraca saldo. Yang pertama untuk nomor akun, yang kedua nama akun, dan yang ketiga debit, dan yang terakhir kredit. Untuk nomor akun kita harus menulis secara urut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, yang pertama ada nomor akun dengan kode 1.1, nama akunnya kas. Pada buku besar saldo terakhir
berada di sisi debit yaitu 8.300.000, maka pada neraca saldo kita tulis juga pada sisi debit yaitu 8.300.000. Yang kedua, di buku besar ada dengan nomor akun 1.2, nama akunnya yaitu piutang usaha, saldo terakhir pada sisi debit juga sebesar 1.500.000, maka pada neraca saldo kita juga harus menulis sebesar 1.500.000. Kemudian ada nomor akun 1.4, nama akunnya perlengkapan kantor, saldo terakhir pada buku besar yaitu 1.800.000 di sisi debit, maka di neraca saldo harus ditulis 1.800.000. Kemudian selanjutnya yaitu 1.7, nama akunnya peralatan kantor, pada buku besar saldo terakhir yaitu 14 juta, maka di sisi debit maka pada neraca saldo juga harus ditulis 14 juta juga pada sisi debit. Kemudian ada nomor akun 1.8, nama akunnya perabotan kantor, pada saldo terakhir di buku besar ada 3 juta, maka di sini juga ditulis 3 juta di sisi debit. Untuk selanjutnya yaitu nomor akun 2.1, nama akunnya hutang, pada saldo terakhir di buku besar tertera 2.500.000 pada sisi kredit, maka di neraca saldo juga harus ditulis pada sisi kredit sebesar 2.500.000. Kemudian ada nomor akun 3.1, nama akunnya modal, di buku besar tertulis bahwa saldo terakhirnya yaitu 30 juta di sisi kredit, maka di neraca saldo juga kita tulis pada sisi kredit sebesar 30 juta. Kemudian ada kode 4.1, nama akunnya pendapatan usaha, di buku besar tertulis 5.350.000 di sisi kredit, maka di neraca saldo kita juga harus menulis sebesar 5.350.000 di sisi kredit. Kemudian nomor akun 5.1, nama akunnya beban gaji, berada pada sisi debit 2 juta di buku besar, maka di neraca saldo juga harus ditulis 2 juta. Kemudian 5.3, nama akunnya beban sewa kantor, di buku besar terdapat 7 juta, tertulis 7 juta pada sisi debit, maka di neraca saldo juga harus ditulis 7 juta di sisi debit. Yang terakhir ada nomor akun 5.4 dengan nama akun beban listrik dan telepon, di buku besar saldo terakhirnya yaitu 250.000, maka di neraca saldo juga harus ditulis 250.000 berada di sisi debit sama seperti yang berada pada buku besar. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan debit, seluruh debit kita jumlahkan sehingga jumlah yang diperoleh yaitu 30.850.000. Setelah kita jumlah semua nominal yang ada di sisi debit, maka selanjutnya kita harus menjumlah seluruh nominal yang ada di sisi kredit. Setelah dijumlah hasilnya juga 37.850.000. Artinya antara debit dan kredit pada neraca saldo sudah balance, maka bisa dinyatakan kalau ini sudah benar. Oke, itu tadi adalah contoh penulisan neraca saldo. Jadi kalau sudah balance bisa dinyatakan kalau kemungkinan besar kalau neraca saldo tersebut sudah benar dan tidak ada kesalahan dalam pencatatan.